lumpur Malaysia. Saya nggak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana. Saya ini bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya nggak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Kenapa saya bangga menjadi warga Indonesia? Tidak ada negara satupun di dunia ini yang bisa mengalahkan Indonesia dalam hal apapun. Sebutkan masalah apa? Apa? Gak ada yang lain. Lagi, itu prestasi. Prestasi. Dan ternyata sebenarnya yang korupsi di Indonesia itu, orang Indonesia itu gak banyak. Bener. Di dunia ini ada hampir 200 negara. 199 negara lain itu saya survei, yang korupsi di sana satu pun tidak ada orang Indonesia. Dan kita ini kan sedikit sebenarnya yang korupsi. Makanya kita pertahankan ya. Saya mengatakan bahwa Indonesia ini tidak akan runtuh gara-gara kita punya ribuan pengemis, tapi kita bisa jatuh gara-gara 10 koruptor. Makanya saya bertekad untuk mempertahankan koruptor tetap 9. Sebenarnya gampang. Bagaimana koruptor supaya nggak nambah? Jangan ditangkap. Kalau ditangkap jadi nambah. Kalau nggak ditangkap kan nggak nambah. Kuncinya hanya jangan ditangkap, dibunuh langsung. Saya bangga menjadi warga Indonesia. Saya di Kuala Lumpur 3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu lah, hadir di diskusi negara ASEAN. Vietnam mempertanyakan mana prestasi sepak bola Indonesia. Saya yang tadinya tidur tiba-tiba bangun. Ini diskusi, kan nggak kurang tidur mereka. Orang lagi diskusi menghina negara lain. Indonesia mana prestasi sepak bola? Saya langsung berdiri. Siapa yang mengatakan sepak bola Indonesia tidak berprestasi? Jangan sombong. Brasil 5 kali juara dunia, silakan. Jerman 4 kali, Italia 3 kali, Inggris, Prancis baru sekali. Tapi ingat, Brasil pernah kalah dari Jerman Piala Dunia terakhir. Jerman sering kalah dari Italia. Italia juga sering kalah dari Prancis. Prancis, Inggris sering saling mengalahkan. Inggris juga sering kalah dari Brasil. Tapi dari 5 negara yang pernah juara dunia, belum satu pun yang mengalahkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia. Makanya kita pertahankan rekor, jangan mau bertanding dengan mereka. Hanya itu yang bisa kita lakukan supaya nggak kalah. Kadang-kadang kita harus optimis dengan cara yang lain. Baru selesai saya bantah Malaysia, negara tetangga kita. Ini aneh, negara tetangga. Katanya tetangga, masa ke tetangga harus naik pesawat? Tetangga macam apa? Harusnya ke tetangga jalan kaki aja kan nyampe. Mereka mengatakan Indonesia SDM-nya, kualitas manusianya itu jauh menurun. Tahun 70-an, Malaysia itu impor guru, mendatangkan tenaga pengajar dari Indonesia. Seperti Pak Toha tadi, tenaga pengajar. Tapi sekarang tahun 90, tahun 2000-an, hanya asisten rumah tangga, pembantu yang didatangkan. Itu menunjukkan SDM, kualitas manusia Indonesia turun. Saya yang mau tertidur lagi jadi bangun lagi. Siapa yang mengatakan SDM kita turun? Kualitas orang Indonesia tetap hebat, tetap nomor 1. Yang turun adalah selera orang Malaysia. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. Selera mereka yang turun. Kita harus optimis, ya. Jangan pernah mau kalah. Orang Indonesia kok dilawan. Jangan sombong. Amerika itu ada gara-gara Indonesia. Anda percaya? Tidak, saya juga. Awalnya. Tapi silakan nanti dibaca. Ingat, Ratu Spanyol pernah memerintah Christopher Columbus
mencari rempah-rempah. Itu komoditinya dibutuhkan Eropa saat ini. Salah satu negara besar penghasil rempah-rempah Indonesia selain India. Armada Columbus dalam perjalanan mencari rempah-rempah kesasar, nemulah benua Amerika. Bayangkan kalau tidak ada perintah dari Ratu Spanyol untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia. Mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang nemu. Ya kan? Apa Barack Obama nggak toleh? Amerika belum ada yang nemu. Amerika ada gara-gara Indonesia, walaupun tidak langsung. Napoleon Bonaparte jatuh gara-gara Indonesia. Saya akan cerita sedikit. Tahun berapa saya lupa. Saya yakin Napoleon juga lupa ya. Waktu itu Prancis di bawah Napoleon itu pasukannya paling kuat di Eropa, akan menyerang salah satu negara kecil di Eropa. Persiapan sudah matang mau menyerang, tiba-tiba di saat yang hampir bersamaan Gunung Samalas, sekarang kita sebut Gunung Tambora di Indonesia, meletus. Efeknya apa? Ini masuk 5 letusan gunung berapi terdahsyat di sejarah modern. Efeknya Eropa yang harusnya belum musim dingin tiba-tiba turun salju gara-gara Gunung Tambora di Indonesia meletus. Napoleon sebagai penyerang tidak siap menghadapi iklim yang tiba-tiba berubah. Tuan rumah, karena tuan rumah dia lebih siap, kalah, jatuhlah Napoleon gara-gara Gunung Tambora di Indonesia. Kita nggak sempat pindahin gunungnya Pak. Meletusnya di Indonesia juga, tapi Napoleon yang di Eropa bisa jatuh. Tepuk tangan buat gunung berapi. Kita mau pilih negara Eropa mana yang kita ingin jatuhkan. Kita tinggal pilih gunung berapi mana yang ingin kita letuskan. Kita punya banyak stok gunung berapi. Kok mau melawan Indonesia? Dari mana? Mikirnya di mana? Amerika, Rusia itu ilmu antariksanya luar biasa. Sedang dilakukan sekarang penelitian bagaimana orang bisa bertahan hidup di bulan. Mereka sudah sombong baru bisa seperti itu. Mohon maaf, orang tua saya, terutama ibu saya, dari dulu sudah mengajarkan pada saya, bukan hanya bertahan hidup di bulan, bagaimana bertahan hidup dari bulan ke bulan. Dari Januari ke Februari, Maret ke April. Itu ibu saya dari dulu ngajar. Kok mereka sombong baru bertahan hidup di bulan? Kita sudah dari bulan ke bulan bertahan hidup. Hebat mana? Iya kan? Negara Eropa yang maju ada yang mengeluarkan jutaan dolar hanya untuk eksperimen, menciptakan teknik namanya cloning. Menciptakan generasi berikutnya sama persis. Itu cloning, jutaan dolar. Indonesia ratusan tahun tanpa spesial pun. Menciptakan generasi berikutnya sama persis, tidak perlu cloning. Kalau orang Jawa bilang cukup kelonan. Ya, dengan kelonan tercipta generasi berikutnya. Sama persis, bahkan males-malesnya juga. Apa nggak hebat kita? Kok mereka pamer? Belum kenal Indonesia. Ya kan? Anda silakan googling di Yahoo ya. Kenapa? Zaman Google. Insan kampus gaptek sih. Googling di Yahoo. Googling ke dia. Googling di Google. Ya boleh lah Yahoo di Yahoo kalau gitu. Kan gak enak Yahoo di Yahoo. Saya tuh kalau mau googling, saya masuk yahoo.com, saya cari google.com, baru googling. Itu lebih cepat. Lebih cepat menghabiskan kuota. 6 bulan yang lalu di mana? Di Sidoarjo atau kalau nggak salah Jawa Timur, anak nelayan ini menemukan teknologi yang luar biasa, alat transportasi tanpa BBM. Ini akan digunakan di film James Bond berikutnya. Anak SMP mendapat penghargaan dari Jepang. Sederhana, alat transportasi tanpa BBM, becak tenaga surya. Becak disiapkan, orang suruh duduk, surya dipanggil, sur. Becak tenaga surya. Ini ide yang luar biasa.